Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad Sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarram al-mudiril am bima'hadi tarbiyatil muallimin al-islamiyah Kiai al-Haj Suyana Khattab, Fadilat mudiril ma'had lil banin al-Ustadz al-Haj Abdul Qadir Jailani, Fadilat al-mudirin wal asatidah wa yabna'i at-talabah bihadal ma'hadil habib rahimakumullah wa as'adakumullahu sobihatakum. Ana ad'ukum awalan ila syukrillahi ta'ala wa hamdihi li kathirin minan ni'am wal ataya wal ala wal minah allati razaqahallahu iyana. Fanahnu nastati'u an najtami'a fi hadzal makanil mubarak wa nastati'u an nutimma jami'a al-baramij at-tarbawiyah wa ta'limiyah wal ma'hadiyah fi hadzal ma'had. Fanahnu nashkurullaha azza wa jalla syukran kamilan taman ala ma'nahu as-sahih wa ala wajhihi al-kamil. Kita semua tentu saja pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat, banyak sekali anugerah. Salah satunya adalah kita bisa berkumpul pagi hari ini untuk melaksanakan pembukaan semester baru, semester kedua. Dan para santri sekalian, syukur itu adalah salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita memulai sebuah acara atau ketika kita memulai sebuah aktivitas atau sebuah pekerjaan. Apa sabda Rasulullah? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta. Semua perkara, semua urusan yang penting tidak dimulai dengan memuji kepada Allah, tidak dimulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa aqta. Maka perkara atau urusan penting yang baru akan dimulai itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentu para santri sekalian tidak ingin bahwa semester yang akan kita mulai ini menjadi semester yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena itu mari kita mulai semester ini, acara kita di pagi hari ini dengan bersungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan syukur itu maka seluruh program, seluruh kegiatan yang kita laksanakan akan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama para santri sekalian. Tetapi ada dua hal lain lagi. Ada dua hal lain lagi yang kita diperintahkan juga ketika memulai sesuatu itu. Jadi yang pertama tadi itu syukur. Yang kedua itu adalah tajdidun niyah, meluruskan dan memperbaharui niat yang kita punya. Itulah sebabnya dalam hadis yang redaksinya mirip, kalau tadi itu kan kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdillah, ada satu hadis lain yang redaksinya mirip, bunyinya kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Perkara-perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah,
dengan memperbaharui niat kita, dengan menyatakan bahwa kita melakukan pekerjaan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu sama seperti yang tadi juga akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dengan syukur, dimulai dengan memperbaharui niat, dimulai dengan kita semua menyatakan dalam hati bahwa kita berangkat dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal pertama. Syukur, perbaharui niat. Kemudian yang ketiga, ketika kita memulai sesuatu, maka kita juga harus siap, harus punya komitmen untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena itu Allah berfirman, Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kamu harus punya azam, harus punya tekad yang kuat, harus punya kesungguhan hati untuk melaksanakan semua yang kita akan laksanakan dengan sungguh-sungguh, lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para santri sekalian, di awal sambutan saya ini saya ingin mengajak kalian untuk melaksanakan 3 hal yang saya sampaikan tadi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbaharui niat kita, lalu kita pancangkan tekad untuk bersungguh-sungguh melakukan semua yang akan kita laksanakan di semester kita ini. Nah, para santri sekalian, tentu saja kita memang harus punya motivasi yang kuat. Saya ingin mengajak antum di pagi hari ini untuk sama-sama kita meningkatkan keinginan dan motivasi yang kita punya. Sebab memang pertama zaman kita berbeda, para santri sekalian. Dulu itu tidak usah jauh-jauh ke zaman para ulama-ulama kita dahulu. Di zaman ketika saya masih menjadi seperti antum, menjadi santri seperti antum, godaan-godaan untuk melenceng dari jalan ilmu itu masih relatif lebih sedikit. Zaman saya dulu tidak ada internet, tidak ada medsos misalnya. Sekarang banyak sekali hal yang bisa melalaikan kita ini dari tujuan untuk mencari ilmu, itu banyak sekali. Padahal ini contoh ilustrasi. Ada seorang ulama hidup di abad ke-6 Hijriah. Kita sekarang di abad ke berapa Hijriah? Abad 21 itu Miladiyah. Kalau Hijriah abad berapa kita sekarang? Abad ke-15. Ada seorang ulama hidup di abad ke-6 Hijriah, namanya Ibnul Jauzi. Beliau bilang apa? Jadi 9 abad yang lalu beliau bilang banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kemudian tidak menyebar ke masyarakat luas karena satu sebabnya. Karena tulabul ilm itu sudah berkurang motivasinya, sudah berkurang kesungguhannya untuk membaca kitab-kitab tersebut. Itu di abad ke-6 Hijriah beliau sudah bilang begitu. Kalau Ibnul Jauzi hidup di zaman kita sekarang, melihat tulabul ilm sibuk dengan banyak hal di luar tulabul ilm, beliau pasti akan mengatakan sesuatu yang lebih parah, lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang beliau bilang di abad ke-6 Hijriah dahulu itu. Itu pertama, zaman kita berbeda memang. Kemudian pondok kita juga berbeda. Dulu itu antum tanya ke alumni-alumni senior kita, tanya ke para mudir kita misalnya. Dulu itu orang-orang sering bilang, alumni-alumni senior sering bilang, semalas-malasnya santri di TMI, begitu dia selesai menamatkan studinya di TMI atau setahun, 2 tahun, 3 tahun saja di TMI, dia pasti bisa bicara dan berkomunikasi dengan bahasa Arab. Karena apa? Karena memang dipaksa betul saat itu. Kamu tidak bicara bahasa Arab, ditempeleng, dipukul.
Semua orang termotivasi, terdorong untuk berkomunikasi dengan rutin setiap hari dengan menggunakan bahasa Arab. Sekarang kita tidak bisa lakukan itu. Karena itu, yang menjadi kunci bagi kalian untuk bisa menguasai keterampilan-keterampilan itu adalah motivasi di dalam diri kalian. Motivasi dan kesungguhan di dalam diri kalian untuk mempelajari apa yang ada di pondok kita ini dan menjadi terampil dalam bidang itu. Kalian tidak lagi bisa dipaksa terlalu banyak dari luar. Kalian harus punya motivasi dari dalam diri sendiri, bahwa kalau saya tidak bersungguh-sungguh belajar di pondok ini, maka tidak akan banyak yang bisa saya dapatkan ketika saya keluar nanti. Jadi begitu. Maka pagi hari ini di awal semester baru ini, saya minta antum untuk meningkatkan betul motivasi itu, meningkatkan betul kesungguhan antum belajar, tambah ilmu kalian, tambah wawasan kalian, kuasai keterampilan-keterampilan yang baru. Insya Allah di pondok ini kita akan siapkan apa yang kalian butuhkan, programnya, sarananya, guru-gurunya, kita akan siapkan semampu yang kita bisa. Tinggal kalian memotivasi diri kalian sendiri untuk bisa mempelajari sesuatu yang baru itu, mempelajari keterampilan-keterampilan, mempelajari ilmu-ilmu yang baru itu, dan manfaatkan aturan itu. Saya ingin berikan satu contoh. Misalnya pengurus kita itu, pengurus ISMI itu sampai sekarang atau sampai menjelang liburan kemarin masih mewajibkan kalian untuk bawa buku kemana-mana. Nah, sahih? Jadi antum kemana-mana bawa buku. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang akarnya itu sudah ada sejak zaman dahulu. Para ulama itu banyak yang dikenal dengan kebiasaan mereka membawa buku kemana-mana. Bahkan ada seorang ulama namanya Tha'lab, ahli nahu, itu meninggal karena tertabrak kuda di jalan, karena dia kebetulan agak tuli. Lalu sambil jalan dia baca buku, nggak dengar ada kuda di belakangnya sedang jalan, ditabrak dia oleh kuda, kemudian sakit, meninggal. Jadi kebiasaan membawa buku kemana-mana itu kebiasaan para ulama dahulu. Lalu di pondok kita itu juga sudah kebiasaan lama. Saya jadi santri di sini tamat tahun 1997. Antum sudah lahir? Belum lahir. Tahun 1997 itu atau tahun-tahun sebelumnya ketika saya masih jadi anggota, itu pengurus sama mewajibkan semua santri untuk membawa buku kemana-mana. Jadi kita ke masjid bawa buku, selain kegiatan-kegiatan fisik, olahraga misalnya atau pramuka pun kita bawa buku catatan. Jadi kemana-mana kita bawa buku memang. Jadi itu tradisi atau sunnah yang memang di pondok sebetulnya juga sudah lama, tidak baru. Tidak di masa kalian saja gitu maksud saya. Tetapi sekali lagi para santri sekalian, yang bisa memanfaatkan aturan itu hanya orang-orang yang ikhlas mengikuti aturan itu dan menggunakannya untuk manfaat dirinya sendiri. Berapa banyak di antara antum yang kemana-mana bawa buku tapi bukunya nggak pernah dibaca? Hah? Kemarin ada salah seorang mudir cerita bahwa dia biasa mengajar ngaji 1-2 orang santri terus begitu. 1-2 orang santri ini terus belajar kepada beliau. Dan mudir saya tidak akan sebut namanya. Mudir itu kemudian bilang ke kita, yang saya herankan buku yang dibawa oleh anak ini tahun kemarin sama dengan buku yang dibawa sekarang. Jadi yang tahun kemarin sudah mulai dia baca mestinya, sampai tahun berikutnya itu belum hatam-hatam juga. Itu karena hanya dibawa dan tidak dibaca atau gimana kita nggak tahu itu. Nah, maksud saya begini para santri sekalian, disiplin dan aturan itu bukan ditujukan untuk mengekang dan membatasi kalian. Kalau kalian ikhlas melaksanakan aturan itu, kalian bawa buku kemana-mana, tapi buku itu dibaca, maka aturan yang ada itu akan memberikan manfaat kepada kalian. Tapi kalau kalian tidak ikhlas, hanya sekedar menjalankan aturan saja, yang penting saya bawa buku kemana-mana dan tidak saya baca, maka aturan itu justru membelenggu kalian dan tidak mendatangkan manfaat apa-apa.
Semua aturan di pondok kita seperti itu. Kamu misalnya mengeluh, saya ini disuruh untuk berbicara setiap hari bahasa Arab, bahasa Inggris misalnya. Lalu antum mencari-cari kesempatan untuk bisa tidak berbicara bahasa resmi. Yang rugi bukan aturannya, yang rugi bukan pondoknya, tapi yang pertama kali rugi adalah antum sendiri, karena antum tidak bisa memanfaatkan aturan yang diberikan oleh pondok untuk kemaslahatan antum. Jadi gunakan semua yang ada di pondok dengan baik. Insya Allah kalau antum ikhlas laksanakan itu, taat kepada aturan-aturan yang ada, maka aturan-aturan itu akan membimbing dan mengantarkan antum untuk memperoleh kemaslahatan sendiri. Santri-santri baru kelas syu'bah, kelas 1, kelas 1 intensif, dalam sunnah kita setelah pulang dari liburan pertengahan tahun, santri-santri baru harus sudah mulai berkomunikasi dengan bahasa resmi, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadikan itu sebagai pendorong untuk berlatih agar kalian bisa berkomunikasi dengan baik dalam dua bahasa itu. Dan sekali lagi, mari kita luruskan niat, kita pancangkan tekad bahwa semester yang akan datang ini harus menjadi semester yang lebih baik bagi kita semua dibandingkan dengan semester-semester yang sudah lewat. Para santri sekalian, mari kita mulai. Hayya bina naftatihu hadan nisfa li hadzal fasl ad-dirasi, ayan nisfa tsani li hadzal amid dirasi, semester kedua dari tahun ajaran kita ini. Hayya bina naftatihuhu bi qiraati Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tafa bi tilawati hadhihi surah al-karimah yatimmu iftitahu an-nisfi tsani li hadzal 'am ad-dirasi. Sa'ilin al-Maula 'azza wa jalla ay yuwaffiqana ila ma fihi salahuna wa salahu ma'hadina wa salahu al-ummah al-islamiyah ajma'in. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.